Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Ramlan dari Prodi VGSD Cikaret Darmut. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 1-7 landasan pendidikan yang diberikan oleh Ibu Dewi Fitriani selaku dosen pengampu landasan pendidikan. Di pertemuan pertama, saya akan membahas tentang definisi pendidikan. Definisi pendidikan adalah sebagai acuan atau tolak ukur dalam proses pembelajaran. Landasan ini dapat dijadikan sebagai dasar pegangan dalam pendidikan. Adapun fungsi landasan pendidikan memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan studi pendidikan. Di pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang pengertian pendidikan berdasarkan lingkupnya. Berdasarkan lingkupnya dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian dalam arti luas, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Maksudnya bahwa pendidikan adalah segala pengalaman hidup belajar dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Dalam artian sempit, pendidikan dalam prakteknya identik dengan persekolahan, yaitu pengajaran di bawah kondisi yang terkontrol. Selanjutnya, pendidikan monodisipliner. Setiap disiplin ilmu memiliki objek formal yang berbeda. Berdasarkan hasil studi terhadap objek formalnya, masing-masing setiap disiplin ilmu menghasilkan perbedaan pula mengenai konsep atau definisi pendidikan. Adapun beberapa bagian lain, yaitu berdasarkan pendidikan sosiologi, berdasarkan pendidikan antropologi, berdasarkan pendidikan politik, berdasarkan pendidikan psikologi, dan berdasarkan pendidikan biologis. Di pertemuan selanjutnya, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah suatu kegiatan usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatan saling terkait secara fungsional sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu dan dapat diharapkan menjadi tujuan. Komponen-komponen pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik, media, materi pendidikan, lingkungan sistem pendidikan. Di Indonesia, pengelolaan peran pemerintah dan masyarakat dan materi. Di pertemuan selanjutnya, yaitu pendidikan menurut pedagogik. Pendidikan menurut pedagogik adalah ilmu mendidik anak. Dalam arti khususnya, hanya dibatasi sebagian usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Proses pendidikan pedagogik berlangsung sejak anak lahir sampai anak mencapai dewasa. Di pertemuan selanjutnya, kita membahas peran penting manusia dalam konteks pendidikan. Hakikat pendidikan untuk manusia, pendidikan memiliki tujuan dan bermaksud untuk membantu manusia dalam mengembangkan kemampuan, minat, bakat, dan potensi. Dalam setiap diri manusia, potensi-potensi kemanusiaan ini merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia sebenarnya. Hakikat manusia, pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang dikaruniai tenaga dalam perasaan yang mampu menggerakkan dirinya supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Hakikat pendidikan, pada hakikatnya pendidikan akan selalu berkaitan dengan kegiatan pendidikan mengajar dan melatih, dan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya dan usaha untuk memanusiakan manusia. Peran manusia dalam pendidikan.
Pada dasarnya, manusia dalam pendidikan berfungsi untuk memotivator, distributor, dan evaluator pendidikan sebagaimana menurut Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pengajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan pada jenis pendidikan tertentu. Di pembahasan terakhir, kita membahas berbagai jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religius adalah agama yang menjadi titik tolak ukurnya. 2. Landasan filosofis pendidikan. Mencakup berbagai asumsi dan teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak ukurnya. 3. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan ini dikenal juga landasan empiris, teori atau fakta pendidikan. Dalam landasan ini merupakan pendidikan berbagai cabang atau disiplin ilmu yang saling berhubungan dalam rangka praktek pendidikan. 4. Landasan yuridis mencakup mengenai asumsi-asumsi adalah teori yang dimana sumbernya itu didapatkan dari perundang-undangan atau hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat jenis landasan pendidikan yang meliputi berbagai macam bidang, di antaranya landasan yuridis, landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan, landasan histori pendidikan, dan landasan ekonomi pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya rangkum. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.